Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pada pagi hari ini saya ingin memperingatkan kepada semua orang Kristen bahwa orang Kristen itu kita yang masih di dunia ini belum tinggal di sorga. Betul nggak? Saudara kan belum tinggal di sorga toh, masih tinggal di dunia ini. Makanya saya sebagai hamba Tuhan memperingatkan bahwa saudara belum tinggal di surga. Kasar ngomongnya, orang Kristen itu adalah calon penghuni surga, tapi belum di surga. Nah, kalau kita sudah di surga, kita tidak butuh lagi namanya hamba Tuhan. Ya, kalau saudara sudah tinggal di surga, saudara nggak butuh lagi namanya hamba Tuhan. Tetapi saudara kan masih di dunia ini, maka saudara masih membutuhkan yang namanya hamba Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan memperingatkan kepada semua orang Kristen bahwa saudara belum tinggal di surga. Makanya saudara harus mendengar firman Tuhan. Kalau saudara sudah di surga, nggak butuh lagi firman Tuhan. Betul nggak? Saudara yang kekasih, kenapa kita masih membutuhkan firman Tuhan di dunia ini? Alasannya saudara, di 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Inilah alasan saya memberitakan kabar keselamatan. Ini tanggung jawab saya sebagai hamba Tuhan. Kita baca di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Inilah tugas saya sebagai hamba Tuhan, memperingatkan bahwa iblis masih ada di dunia ini. Dan di sini dikatakan lawanmu, si iblis, orang Kristen, musuhnya adalah iblis. Kalau saudara tidak mengerti masalah ini, saudara akan ditelan. Saudara calon masuk surga, tetapi belum masuk surga. Iblis ingin menggagalkan saudara masuk surga. Makanya Tuhan mengatakan, sadarlah dan berjagalah, lawanmu iblis mencari orang yang dapat ditelannya. Ini berbahaya saudara yang kekasih. Kalau saudara nggak ngerti masalah ini, saudara bisa dimakan iblis. Sehingga keselamatan yang saudara sudah dapat, itu diambil kembali sama iblis. Iblis nggak senang saudara tinggal di sorga. Makanya iblis itu berusaha keras bagaimana caranya semua orang Kristen bisa masuk neraka. Atau bagaimana semua orang Kristen itu bisa gagal masuk surga. Makanya Tuhan katakan, lawanmu si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, yang ingin menelan semua orang Kristen. Orang Kristen yang tidak sadar masalah ini, dia pasti ditelan Tuhan. Firman Tuhan ini iya dan amin. Apakah ada orang Kristen atau anak Tuhan atau umat Tuhan yang binasa karena iblis? Ada. Saya ulangin lagi, apakah ada umat Allah yang binasa karena iblis? Ada, saudara yang kekasih. Makanya saya beritakan masalah ini. Apa perkataan saya ini benar? Kita baca saja di dalam Hosea 4 ayat yang ke-6. Hosea 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau menolak pengajaran itu, maka aku juga menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ini peringatan kepada semua yang namanya umat Tuhan. Saudara kan umat Tuhan toh. Umat Tuhan itu adalah anak buahnya Tuhan, jemaatnya Tuhan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi saudara yang kekasih, jangan bangga saudara menjadi anak Tuhan.
Karena apa? Karena anak Tuhan pun bisa binasa. Ini ayatnya sangat jelas. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa umat Allah binasa? Kenapa orang Kristen bisa nggak masuk surga? Itu maksudnya. Itu dasarnya ada beberapa faktor. Salah satunya karena engkau menolak pengajaranku. Orang Kristen yang menolak Tuhan, pada waktu dia mati, dia ditolak Tuhan masuk surga. Ini yang jadi masalah. Banyak orang Kristen gak sadar. Banyak orang Kristen yang menolak Tuhan, sehingga pada waktu dia mati, dia pun ditolak Tuhan. Ini ayatnya sangat jelas. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau yang menolak pengajaran itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Sangat jelas. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Nah, orang Kristen itu binasa itu karena tidak mengenal Tuhan. Atau kasar ngomongnya, orang Kristen gagal masuk surga atau binasa karena dia tidak mengenal Yesus dengan benar. Yang kedua, karena dia menolak Tuhan Yesus. Yang ketiga, karena dia menolak ajaran Tuhan. Ini adalah peringatan kepada saya dan peringatan juga kepada saudara, bahwa saudara dan saya bisa binasa kalau kita menolak Tuhan. Kalau kita melupakan ajaran Tuhan. Kalau kita tidak mengenal Yesus dengan benar, kita bisa binasa. Apa benar ayat ini? Orang yang menolak Tuhan di dunia akan ditolak Tuhan di sorga. Kalau saudara baca 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7, kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Barang siapa yang menolak ini, dia bukan menolak manusia, tetapi menolak Allah. Ini ayat ini udah jelas, digenapi. Barang siapa yang menolak hidup kudus, maka ia bukan menolak manusia, tetapi menolak Tuhan. Sehingga pada waktu dia mati, dia pun ditolak Tuhan masuk surga. Jelas ya? Karena engkau yang menolak pengajaran itu, menolak Tuhan itu maksudnya. Yang ketiga, karena engkau melupakan ajaran Tuhan, sehingga Tuhan pun melupakan engkau. Ini sangat jelas. Kalau saudara nggak mengerti firman Tuhan, kalau saudara melupakan ajaran Tuhan, maka Tuhan pun akan melupakan saudara. Dengarnya nggak enak ya saudara yang kekasih, tapi ini firman Tuhan loh. Saya sebagai hamba Tuhan hanya menjelaskan bahwa umat Tuhan bisa binasa karena dia menolak Tuhan, karena dia melupakan ajaran Tuhan. Menolak Tuhan itu artinya orang yang nggak mau hidup kudus. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7 dan ke-8. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Barang siapa yang menolak ini, dia bukan menolak manusia, tetapi menolak Allah. Jelas ya? Tapi banyak orang Kristen nggak tahu masalah ini. Mereka hidupnya masih berbuat dosa. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. Kenyataannya banyak orang Kristen dipanggil bukan untuk melakukan hidup kudus, tapi masih melakukan dosa. Sehingga apa yang terjadi? Mereka bukan menolak manusia, tapi menolak Allah. Nah, salah satu lagi, kenapa umat Allah bisa binasa? Hosea 4 ayat yang keempat. Ini kenapa orang Kristen ya, saya ngomong jujur ya. Kenapa orang Kristen ada yang binasa?
atau nggak masuk surga setelah mati. Hosea 4 ayat yang keempat. Ini dasarnya. Hanya janganlah ada orang yang mengadu, dan janganlah ada orang yang menegur, sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Itu tanda seru, saudara yang kekasih. Jadi harus perhatikan ayat-ayat seperti ini. Hai imam, hai imam. Ini kalau kita lihat di dalam ayat ini ada tanda seru, berarti Tuhan marah. Peringatan. Hai imam, engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari. Juga nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari. Dan aku akan membinasakan ibumu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau yang menolak pengajaran itu, maka aku juga menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan ajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ini dasarnya karena ayat yang keempat. Imam dan nabinya sudah tergelincir. Kalau saudara tahu rel kereta ya, rel kereta nih saudara. Kalau kereta sudah tergelincir dari relnya, dia nggak sampai ke tujuan, mentok sampai di situ. Nah, imam dan nabinya tergelincir dari relnya Tuhan. Atau imamnya sudah tidak mau mengikuti ajaran jalan Tuhan. Sehingga ia tergelincir. Sehingga apa yang terjadi? Kalau imam dan nabinya sudah keluar dari ajaran Tuhan, maka jemaatnya, umat Tuhan tidak mengenal Allah. Umat Tuhan menolak ajaran Tuhan. Umat Tuhan melupakan ajarannya Tuhan. Ini dasarnya karena imam dan nabinya sudah tergelincir jatuh dalam dosa. Ini peringatan kepada kita. Peringatan sebagai hamba Tuhan. Jangan sampai hamba Tuhan keluar dari ajaran Tuhan. Kalau hamba Tuhan, pendeta atau gembala sudah keluar dari ajaran Tuhan, maka jemaatnya akan binasa. Akan menolak ajaran Tuhan. Melupakan ajaran Tuhan. Ini peringatan kepada, kalau zaman sekarang, peringatan kepada pendeta penginjil. Kalau saudara keluar tergelincir dari ajaran Tuhan, maka jemaat saudara akan binasa. Ini maksudnya. Di sini dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa umat Allah binasa? Karena tidak mengenal Allah. Kenapa tidak mengenal Allah? Karena imam dan nabinya sudah keluar dari ajaran Tuhan. Sehingga jemaatnya tidak mengenal Allah. Akhirnya binasa. Banyak orang Kristen yang tidak mengenal Tuhan Yesus secara benar. Kenapa bisa begitu? Karena pendetanya dan gembalanya tidak mau mengikuti ajaran Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Barang siapa yang sudah mengenal Dia, tetapi dia tidak mau mengikuti perintahnya, ia disebut pendusta, dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Hamba Tuhan yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, tetapi dia tidak mau menjalankannya, itu sama saja imamnya sudah tergelincir jatuh dalam dosa. Tergelincir jatuh pada siang hari dan tergelincir juga pada waktu malam. Berarti 24 jam dia melanggar ajaran Tuhan. Kita baca di dalam Yesaya. Saya ingat tentang Yesaya
Yesaya 55 ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Saya ulangin lagi ya. Ini ada hubungannya nih. Yesaya 55 ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Kalau hamba Tuhan sudah tidak mau mengikuti jalannya Tuhan, maka hamba Tuhan itu tergelincir. Atau kasar ngomongnya, hamba Tuhan yang nggak mau mengikuti atau tidak mau mempraktekkan firman Tuhan, itu dikatakan imam dan nabinya sudah tergelincir, sudah keluar dari ajaran Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Jemaatnya akan binasa. Jemaatnya akan meninggalkan kebenaran firman Tuhan. Jemaatnya akan meninggalkan, melupakan ajaran Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena pendetanya atau gembalanya sudah tidak mengikuti jalannya Tuhan. Jalan Tuhan berbeda dengan jalan manusia. Di akhir zaman ini banyak hamba Tuhan, pendeta atau penginjil tidak mau lagi mengikuti jalannya Tuhan. Firman Tuhan mengatakan A, dia mengatakan B. Sehingga apa yang terjadi? Umat Tuhan tidak mengenal Tuhan. Kalau umat Tuhan sudah tidak mengenal Tuhan, maka dia akan melupakan ajaran Tuhan. Sehingga dia menolak ajaran Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Jemaat dikorbankan. Gara-gara pendeta yang nggak benar. Gara-gara hamba Tuhan yang nggak benar. Gara-gara gembala yang nggak benar. Yang dikorbankan adalah jemaatnya. Nggak enak ya dengarnya ya. Tapi ini firman. Saudara belum tinggal di sorga. Saudara masih ada di dunia ini. Di dunia ini masih ada iblis. Iblis memakai hamba-hamba Tuhan yang melawan perintah Tuhan untuk menyesatkan anak-anak Tuhan. Saudara yang kekasih, ini tugas saya untuk memperingatkan kepada semua orang Kristen. Tidak semua orang Kristen yang mati masuk surga. Karena apa? Karena firman Tuhan mengatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa umat Allah tidak mengenal Allah? Karena pendetanya, gembalanya, penginjilnya tidak mau mengikuti apa yang dikatakan di Alkitab ini. Alkitab ini mengatakan apa? Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Barang siapa yang menolak ini, dia bukan menolak manusia, tetapi menolak Allah. Saudara perhatikan di akhir zaman ini, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, atau gembala-gembala yang tidak mau hidup kudus, dia sudah menolak Tuhan. Kalau pendetanya sudah menolak Tuhan, bagaimana dia bisa mengajarkan jemaatnya untuk nurut sama Tuhan? Makanya ini saya sebagai hamba Tuhan memperingatkan kepada semua orang Kristen bahwa saudara masih ada di dunia ini, belum di sorga. Berarti masih bisa gagal masuk surga. Kenapa umat Allah bisa gagal masuk surga? Karena diajar oleh hamba Tuhan, oleh pendeta, oleh gembala yang sudah keluar dari ajaran Tuhan. Apa betul ada hamba Tuhan atau gembala atau penginjil yang keluar dari ajaran Tuhan? Ada. Ini fakta, nggak bisa dipungkiri lagi. Kalau firman Tuhan sudah mengatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa kata-kata ini terjadi? Kenapa kata-kata ini ada? Karena ada orang
hamba, atau kasar ngomongnya hamba Tuhan yang sudah tergelincir. Ya, saudara saya kasih, saya tidak melawan hamba Tuhan. Saya tidak menghakimi saudara, tapi saya sebagai hamba Tuhan memperingatkan, jangan sampai saudara gagal masuk surga. Ini adalah firman Tuhan. Gak enak dengarnya, pahit, tapi ini obat. 2 Petrus 2 ayat yang pertama. Saudara bisa gagal masuk surga karena ayat ini. Ya. 2 Petrus 2 ayat yang pertama. Sebab bagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Itu umat Allah kan? Demikian pula dia di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan ajaran-ajaran yang sesat, yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan demikian segala mendatangkan kebinasaan di antara mereka. Sangat jelas. Ini sangat jelas dikatakan bahwa nabi-nabi palsu, pengajaran-pengajaran palsu mengasuhkan ajaran-ajaran yang sesat, yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasakan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Ngeri ya saudara yang kekasih. Kalau imam dan nabinya sudah keluar dari ajaran Tuhan, maka dia akan memberikan ajaran-ajaran yang sesat, yang membinasakan umat Tuhan. Ia akan mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat, yang membinasakan. Hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala yang sudah tidak mengikuti perintah Tuhan Alkitab ini, dia memberikan ajaran-ajaran sesat, sehingga dia membinasakan umat Tuhan. Di situ dikatakan orang mau hidup jalan benar dihujat sama dia. Hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala yang tidak mau mengikuti ajaran yang Tuhan, dia nabi-nabi, imam-imam yang sudah tergelincir dari jalannya Tuhan. Kalau kasar ngomongnya, pendeta, gembala, hamba Tuhan yang tidak mau mengikuti perintah Tuhan, itu namanya, kalau dikatakan di Alkitab itu nabi-nabi palsu. Jadi semua yang berdiri di atas mimbar gereja, nggak semuanya hamba Tuhan. Ada nabi palsu. Ya. Di sini sangat dikatakan, sangat jelas dikatakan, nabi-nabi palsu menyesatkan dan membinasakan umat Tuhan. Sama ada seperti Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa umat Allah binasa? Karena tidak mengenal Allah. Kenapa tidak mengenal Allah? Karena nabinya dan imamnya sudah keluar dari ajaran Tuhan, sehingga umat Tuhan tidak mengenal Tuhan. Saya tanya kepada saudara, kalau pendeta saudara sudah tidak mau mengikuti ajaran Tuhan, kira-kira saudara diajarin ajaran Tuhan nggak? Nggak mungkin. Di sini dikatakan dia menghujat orang yang mau hidup benar. 2 Petrus 2 ayatnya ketiga. Benar di mata Tuhan beda dengan benar di mata manusia. Mungkin saudara ngelihat saya benar, tapi Tuhan belum tentu ngelihat saya benar. Karena benar di mata Tuhan sama benar di mata manusia itu berbeda. Apa sih benar di mata Tuhan itu? Karena di sini ada ayatnya, orang mau hidup benar dihujat.
Yang menghujat ini siapa, saudara yang kekasih? Hamba Tuhan loh. Yang menghujat ini siapa, saudara? Gembala loh. Kalau menurut ayat 2 Petrus 2 ayat yang ketiga, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu menghujat orang yang mau hidup benar. Hamba Tuhan yang mau hidup benar. Kalau sama aja kasar ngomongin gini, saya mau hidup benar nih, saya hamba Tuhan toh, saya ingin hidup benar. Tapi kalau ada hamba Tuhan yang nggak senang sama saya, maka dia disebut nabi-nabi palsu. Dia sebut guru-guru palsu. Benar di mata Tuhan itu ada di Roma 2 ayat yang ke-13. Saya bacakan biar cepet ya. Roma 2 ayat yang ke-13. Ini firman Tuhan, nggak bisa dibantah. Roma 2 ayat yang ke-13. Karena bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Saya ulangin lagi ayatnya, Roma 2 ayat yang ke-13. Ini benar di mata Tuhan ya. Karena bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Jelas. Kalau kita mau menjalankan hukum Taurat, itu benar di mata Tuhan. Ini ayatnya seperti ini. Bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Tuhan, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat yang dibenarkan. Ini menurut Tuhan. Kenapa kita disuruh menjalankan hukum Taurat? Roma 7 ayat yang ke-12. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintahnya juga adalah kudus, benar dan baik. Ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Jelas. Kenapa Tuhan menyuruh kita menjalankan hukum Taurat? Karena hukum Taurat menurut Tuhan itu benar, kudus, dan baik, dan rohani. Jadi kalau ada orang yang tidak mau menjalankan hukum Taurat, tidak mau menjalankan hukum Taurat, berarti dia tidak kudus di mata Tuhan, dia tidak benar di mata Tuhan, dan dia tidak rohani di mata Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Mereka tidak mengenal Allah. Jadi kalau kita ngomong kasar ngomongnya, orang yang tidak mau menjalankan hukum Taurat, dia nggak kenal Tuhan. Roma 3 ayat yang ke-31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Itu tanda seru lagi tuh. Tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Jadi ada orang yang tidak mau menjalankan hukum Taurat karena iman. Rasul Paulus mengatakan, jadi demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkan. Rasul Paulus mengatakan seperti itu. Karena ada orang yang ingin menggagalkan hukum Taurat. Karena ada orang yang ingin membuang hukum Taurat. Sehingga apa yang terjadi? Rasul Paulus marah. Jadi hukum Taurat itu masih berlaku sampai sekarang. Tapi sayang banyak hamba Tuhan yang tidak mau menjalankan hukum Taurat. Bahkan mendengar hukum Taurat aja alergi. Saya ngomong apa adanya nih. Saya nggak melawan hamba Tuhan. Tetapi pengalaman saya, banyak hamba Tuhan yang alergi dengan hukum Taurat. Dia mengatakan hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi. Dia mengatakan hukum Taurat untuk orang Yahudi. Perjanjian lama. Sekarang perjanjian baru. Tidak membutuhkan lagi hukum Taurat. Sehingga apa yang terjadi? Dia tidak mau mengikuti ajaran Tuhan. Di Roma itu perjanjian baru loh. Bukan perjanjian. Kitab Roma ini perjanjian baru. Bukan perjanjian lama.
Di Perjanjian Baru di situ dikatakan hukum Taurat itu kudus, benar, baik, dan rohani. Dan hukum Taurat itu berlaku sampai dunia kiamat. Ini Perjanjian Baru. Tetapi banyak hamba Tuhan yang menolak firman Tuhan seperti ini. Orang yang mau menjalankan hukum Taurat dihujat. Saya dihujat sama hamba-hamba Tuhan yang tidak mau menjalankan hukum Taurat. Saya dikucilkan sama hamba-hamba Tuhan yang tidak mau menjalankan hukum Taurat. Saya tidak masalah sih. Saya dikucilkan sama hamba Tuhan nggak masalah. Saya dikucilkan sama gereja nggak masalah. Tapi jangan sampai Tuhan yang mengucilkan saya. Ini masalah besar. Saudara yang kekasih, kalau saudara baca di Amsal, kita baca di Amsal. Amsal 21 ayat yang ke-21. Ya. Ini firman Tuhan semua yang saya katakan. Ya. Amsal 21 ayat yang ke-21. Siapa yang mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh hidup, kebenaran dan kehormatan. Ya, saya ulangin lagi ya. Amsal 21 ayat 21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh hidup. Siapa yang mengejar, siapa yang mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh hidup. Kebenaran itu di dalam Roma 2 ayat yang ke-13. Bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Allah, tetapi orang yang menjalankan hukum Tauratlah yang dibenarkan. Jelas ya omongan saya ya. Omongan saya sesuai dengan Alkitab. Barang siapa yang tidak mau mengejar, berarti menjalankan hukum Taurat, ya, dia nggak peroleh hidup. Sedangkan orang yang mengejar kebenaran akan memperoleh hidup. Saya ingin mengejar kebenaran, menjalankan hukum Taurat. Kalau saya menjalankan hukum Taurat, saya akan hidup sampai di sorga. Ini permasalahan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa umat Allah binasa? Karena tidak mengenal Allah. Kenapa tidak mengenal Allah? Karena nabinya dan imamnya sudah keluar dari ajaran Tuhan. Sehingga umat Allah binasa. Pendeta, gembala yang sudah keluar dari firman Tuhan, maka dia akan membinasakan jemaatnya sendiri. Ini saya katakan apa ada yang di dalam Alkitab. Karena ini tugas saya sebagai hamba Tuhan. Memperingatkan bahwa saudara belum 100% tinggal di surga. Saudara masih ada di dunia ini. Iblis ingin menggagalkan saudara masuk surga. Dengan cara apa? Iblis memakai hamba-hamba Tuhan. Iblis memakai pendeta-pendeta. Iblis memakai gembala-gembala yang tidak mau hidup benar. Yang tidak mau menjalankan hidup kudus. Dia memutar balik ajaran Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Mereka binasa. Pendetanya binasa, jemaatnya binasa. Sehingga apa yang terjadi? Berhasil rencana iblis. Saudara, iblis nggak takut saudara berdoa. Saudara nggak takut. Lu mau tengking dalam nama Tuhan Yesus, iblis keluar, dia nggak takut, dia ketawa. Kalau saudara masih hidup kudus, kalau saudara hidup kudus, Tuhan baru iblis takut sama saudara. Kalau saudara hidup benar, iblis takut sama saudara. Tetapi kalau saudara hidup tidak benar, saudara hidup tidak kudus, iblis senyum.
Karena iblis tahu kalau saudara hidup kudus, saudara bisa masuk surga. Matius 27 ayat 51 sampai 53. Orang-orang kudus mati, dibangkitkan dan masuk ke kota kudus. Jelas. Jadi kalau saudara tidak mau hidup kudus, tidak mau hidup benar, saudara tidak mendapatkan hidup. Saudara perhatikan tadi di Amsal ya. Kita baca lagi biar jelas. Ini surga dan neraka yang saya terangkan. Penting. Amsal 21 ayat 21. Siapa mengejar kebenaran akan dan kasih, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh hidup. Mengejar kebenaran akan memperoleh hidup. Kebenaran adalah hukum Taurat. Jadi umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umat Allah binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa tidak mengenal Allah? Karena hamba Tuhannya, gembalanya tidak mau mengejar hidup benar. Roma 2 ayat 13. Bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Tuhan, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang dibenarkan. Jelas ya saudara yang kekasih. Firman Tuhan ini jelas. Saya hanya memberikan perkataan Tuhan bahwa umat Tuhan akan binasa kalau dipimpin sama pendeta, sama gembala yang tidak mau hidup benar, yang tidak mau hidup kudus. Hidup benar dan hidup kudus itu menjalankan hukum Taurat. Saya ulangin lagi, saya nggak bosan-bosan mengatakan seperti ini. Saya mau menjalankan hukum Taurat, tapi saya dihujat sama hamba-hamba Tuhan. 2 Petrus 2 ayat yang ketiga. Ayat ketiga. Ya, saya bacakan ya. Ayat ketiga mana? Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha untuk mencari untung dari kamu dengan cerita isapan jempol. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukum telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Ya, sangat jelas di sini. Dia mengajarkan isapan-isapan jempol. Guru-guru palsu ini. Saudara pasti masuk surga. Asal percaya saya pasti masuk surga. Itu kan cerita-cerita isapan jempol. Nggak usah hidup kudus. Karena manusia nggak bisa hidup kudus. Manusia nggak bisa menjalankan hukum Taurat. Gak apa-apa melanggar hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu perjanjian lama. Hukum Taurat itu untuk orang-orang Yahudi. Kita orang Kristen gak butuh hukum Taurat. Itu ajaran-ajaran sesat di sini dikatakan. Ayat yang kedua, 2 Petrus 2 ayat yang kedua. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang yang dikuasai oleh hawa nafsu, karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Orang yang mau mengikuti jalan yang benar itu dihina. Jalan yang benar menurut Tuhan ya. Menurut Tuhan itu hukum Taurat itu benar, kudus, baik dan rohani. Tapi sayang ya saudara yang kekasih, banyak hamba Tuhan dan gembala yang menghujat orang yang mau menjalankan hukum Taurat. Itu yang dinamakan nabi-nabi palsu. Saya tidak mengadu domba saudara dengan gembala saudara. Saya hanya menceritakan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara mengikuti hamba Tuhan yang tidak mau menjalankan hukum Taurat, maka saudara akan binasa. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa umat Allah binasa? Karena tidak mengenal Allah.
Kenapa tidak mengenal Allah? Karena diajar sama hamba Tuhan yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Ini masalah nggak? Masalah. Saya khotbah seperti ini terus. Karena apa? Karena ini penting. Hukum Taurat dan hukum kasih karunia itu nggak bisa dipisah. Dia seperti mata uang. Saya ulangin lagi. Hukum Taurat dan hukum kasih karunia itu nggak bisa dipisah. Dia seperti mata uang. Hukum kasih karunia untuk menyelamatkan saudara. Ya. Hukum kasih karunia itu untuk menyelamatkan saudara. Sedangkan hukum Taurat untuk mempertahankan keselamatan yang sudah kita dapat dari Tuhan. Makanya Tuhan katakan, barang siapa yang mengejar kebenaran, ia akan memperoleh hidup. Amsal 21 ayat 21. Setelah saudara mendapatkan kasih karunia, maka saudara harus memegang hukum Taurat untuk mempertahankan keselamatan yang sudah saudara dapat. Jadi fungsi hukum Taurat itu adalah senjata kita untuk melawan iblis, itu maksudnya. Kalau saudara nggak memiliki hukum Taurat, saudara buang hukum Taurat, maka saudara tidak ada senjata untuk melawan iblis. Sehingga pada waktu saudara mati, saudara dibawa iblis ke neraka. Ini yang dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa tidak mengenal Allah? Karena imam dan nabinya sudah melanggar hukum Tuhan, hukum Taurat. Jelas. Sayang, hamba Tuhan, banyak gembala, pendeta, bahkan pendeta besar pun tidak mau menjalankan hukum Taurat. Ya nggak masalah sih. Tapi nggak bisa masuk surga kalau menurut Alkitab. Selama saya belajar 30 tahun Alkitab ini, saya baca orang yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, kalau dia mati, masuk neraka. Saya pelajarin Alkitab ini 30 tahun. Saya teliti dengan teliti. Ternyata di dalam Alkitab ini, orang yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, kalau dia mati, masuk neraka. Nggak enak dengarnya ya. Tapi ini penelitian saya. Tetapi banyak orang Kristen atau hamba Tuhan yang membuang hukum Taurat. Menurut Alkitab nih, bukan saya nih, orang yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, dia masuk neraka. Sedangkan orang yang mau menjalankan hukum Taurat, dia memperoleh hidup di surga. Yang tadi ayatnya, Amsal 21 ayat 21. Orang yang menguber kebenaran akan memperoleh hidup. Kebenaran itu adalah Roma 2 ayat 13. Bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Tuhan, tapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang dibenarkan. Apa benar perkataan saya ini? Apa benar perkataan saya ini sesuai dengan Alkitab? Kita baca Mazmur 119. Saya bacakan ya. Orang yang meninggalkan hukum Taurat itu nasibnya kalau mati seperti apa? Mazmur 119 ayat 53. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Mazmur 119 ayat 53. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Orang fasik adalah orang yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Atau pendeta yang meninggalkan hukum Taurat. Itu orang fasik menurut Alkitab ya. Nah, bagaimana sih nasib orang fasik? Mazmur 1 ayat pertama.
Mazmur 1 ayat pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ada orang fasik lagi nih. Berarti orang fasik ini pintar. Banyak yang nanya sama dia. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi orang fasik ini sering menasehati orang. Orang nanya kepada orang fasik. Berarti orang fasik ini berarti pintar. Banyak orang nanya sama dia, tapi di sini di ayat ini berkatakan berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang fasik. Berarti orang fasik ini berbahaya. Tapi banyak yang nanya sama dia. Nih, kenapa bisa begini ayatnya? Kita baca ayat yang ke-6, Mazmur 1 ayat yang ke-6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jelas. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sama Hosea ayat 6. Umatku binasa. Ini binasa juga nih. Karena tidak mengenal Allah. Jadi orang fasik itu, kalau dia mati, dia binasa. Kita baca Amsal. Amsal 11 ayat yang ke-9. Amsal 11 ayat yang ke-9. Dengan mulut orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Jadi pengetahuan firman Tuhan itu penting, karena bisa menyelamatkan kita. Kenapa saya belajar Alkitab 30 tahun? Supaya saya nggak binasa. Saya belajar Alkitab ini dari tahun 90 untuk mendapatkan pengetahuan firman Tuhan. Sehingga pengetahuan firman Tuhan itu bisa menyelamatkan saya. Tetapi di sini dikatakan apa? Sangat jelas di sini di Amsal itu. Mulut orang fasik membinasakan sesama manusia. Sedangkan orang, coba baca lagi ya. Amsal 11 ayat yang ke-9. Dengan mulut orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Jadi pengetahuan firman Tuhan itu mendatangkan kebenaran. Kebenaran itu yang dinamakan hukum Taurat. Mulut orang fasik membinasakan. Jelas. Pendeta, hamba Tuhan, gembala yang membuang hukum Taurat disebut orang fasik. Dan mulut hamba Tuhan atau pendeta atau gembala yang gak mau menjalankan hukum Taurat, dia membinasakan umat Tuhan. Mulut orang fasik membinasakan sesama. Tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Saya belajar firman Tuhan 30 tahun untuk mendapatkan pengetahuan firman Tuhan. Firman Tuhan, pengetahuan firman Tuhan itu yang menyelamatkan saya. Kalau saya nggak ngerti kebenaran firman Tuhan, saya akan dibinasakan oleh orang fasik. Orang fasik adalah orang yang mengajarkan firman Tuhan yang nggak benar. Jelas ya, saudara yang kekasih. Jadi, umatku binasa karena diajar sama pendeta yang gak mau mengajarkan hukum Taurat. Perkataan saya ini benar gak ya? Apakah David ini ngomongnya asal? Omongan saya ini benar gak? Oh, berani benar nih. Oh, saya memberitakan seperti ini. Kok berani benar ini David memberitakan orang yang gak menjalankan hukum Taurat kalau mati masuk neraka? Siapa sih David ini? Apa perkataan saya ini benar? Apa perkataan ini dari diri saya? Dari firman. Perkataan saya ini dari firman Tuhan. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-17. Saya lengkapin saja ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ayat 18.
Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya kepada orang lain, ia akan duduk di tempat surga yang paling bawah. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan duduk di surga yang paling atas. Jadi ada dua nih. Orang yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, dia duduk di surga yang paling bawah. Yang mau melakukan hukum Taurat, duduk di surga yang paling atas. Jelas ya? Nah, surga yang paling bawah itu apa? Dan surga yang paling atas itu apa? Kita baca di dalam Lukas 16 ayat 22. Ini berbicara tentang surga yang di atas dan surga yang di bawah. Lukas 16 ayat yang ke-22. Saya bacakan ya, biar jelas. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ayat 23. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Di sini orang kaya mati, lalu disiksa di dalam alam maut. Lalu dia melihat ke atas, berarti dia di bawah. Lazarus ada di atas. Orang kaya itu ada di bawah. Dia disiksa di dalam alam maut. Lalu dia lihat ke atas, ada Lazarus. Kenapa dia di bawah? Karena dia nggak mau menjalankan hukum Taurat. Sehingga pada waktu dia mati, di surga yang paling bawah. Surga yang paling bawah adalah siksaan api neraka. Kenapa dia bisa berada di bawah? Karena dia tidak mau mengajarkan hukum Taurat. Karena dia tidak mau menjalankan hukum Taurat. Sehingga pada waktu dia mati, duduk di surga yang paling bawah. Ini yang saya ingin katakan. Hamba Tuhan, pendeta, gembala yang tidak mau menjalankan hukum Taurat, boro-boro menjalankan hukum Taurat, mengajarkan hukum Taurat sama jemaat aja nggak mau. Kalau dia mati, duduk di surga yang paling bawah. Surga yang paling bawah itulah siksaan api kubur. Ya, saya sebagai hamba Tuhan ingin menjelaskan masalah ini. Saya tidak menghakimi saudara. Saya hanya menjelaskan kebenaran firman Tuhan. Bahwa orang Kristen, pendeta, jemaat, gembala yang tidak mau menjalankan hukum Taurat dan tidak mau mengajarkan hukum Taurat, dia tinggal di surga yang paling bawah dan disiksa di dalam api neraka. Hamba Tuhan gembala yang tidak mau menjalankan hukum Taurat dan tidak mau mengajarkan hukum Taurat, itu dikatakan nabi-nabi palsu. Dia menyesatkan anak-anak Tuhan. Nggak usah menjalankan hukum Taurat. Sehingga pada waktu mereka mati, dibinasakan oleh umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena mereka menolak ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan itu hukum Taurat. Yosua 1 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Kita baca. Yosua 1 ayat yang ke-8. Ini banyak dikhotbahkan oleh pendeta. Saya jujur ngomongnya. Saya kadang-kadang ketawa sendiri. Banyak pendeta berkhotbah tentang Yosua 1 ayat 8. Tetapi nggak mau mengajarkan hukum Taurat.
nggak mau mempraktekkan hukum Taurat. Dia sering khotbah Yosua 1 ayat 8. Tapi nggak mau menjalankannya. Itu apa namanya? Licik ya. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi orang yang merenungkan hukum Taurat siang dan malam itu beruntung. Dan di situ dikatakan akan berhasil masuk surga, itu maksudnya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Saya kadang-kadang ketawa. Banyak hamba Tuhan khotbah Yosua 1 ayat 8. Tapi dia nggak mau mengajarkan hukum Taurat. Bahkan dia buang hukum Taurat. Benar nggak omongan saya? Saudara perhatikan hamba-hamba Tuhan yang senior sering mengambil ayat ini, Yosua 1 ayat 8. Tapi dia nggak mau mengajarkan hukum Taurat. Padahal Yosua 1 ayat 8 di situ kan, renungkanlah Taurat siang dan malam, supaya berhasil perjalananmu. Benar nggak omongan saya? Ini yang dinamakan nabi-nabi palsu. Dia pakai ayat firman Tuhan tetapi disesatkan. Saudara perhatikan di akhir zaman ini, banyak sekali hamba Tuhan sering khotbah Yosua 1 ayat 8. Tetapi dia nggak mau mengajarkan hukum Taurat. Yosua 1 ayat 8 suruh renungkan Taurat siang dan malam. Saudara perhatikan hamba-hamba Tuhan di akhir zaman nggak mau merenungkan Taurat siang dan malam. Boro-boro merenungkan, mengajarkan saja nggak mau. Tetapi khotbahnya pakai ayat ini. Ya, saya ingin membuka kebenaran firman Tuhan supaya mata saudara terbuka loh. Jangan ditipu terus sama hamba-hamba Tuhan yang nggak benar. Banyak kan pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Benar nggak? Tetapi dia ngambil uang perpuluhan. Kita baca di dalam Ibrani. Saya bacakan ya. Ibrani bentar. Ibrani ke-7 ayat yang ke-4. Saya baca ayat 5. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut perpuluhan dari umat Israel. Saya ulangin lagi ya. Ibrani 7 ayat yang ke-5. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persembahan perpuluhan dari umat Israel. Ini tentang uang perpuluhan dan hukum Taurat. Yang memungut uang perpuluhan menurut hukum Taurat yaitu imam. Ya, menurut hukum Taurat yang mengambil uang perpuluhan itu adalah imam. Kalau sekarang ini gembala atau pendeta atau penginjil. Nah, saya kadang-kadang bingung. Banyak pendeta mengatakan nggak usah menjalankan hukum Taurat. Mereka tidak mau mengajarkan hukum Taurat. Ya kan? Tetapi dia ngambil uang perpuluhan. Di sini menurut hukum Taurat, uang perpuluhan yang mengambil adalah imam. Jadi uang perpuluhan itu bagian dari hukum Taurat.
Tetapi ngajarin jemaat katanya nggak usah menjalankan hukum Taurat. Tapi kalau uang perpuluhan diambil, dijalankan. Menurut hukum Taurat, yang mengambil uang perpuluhan adalah imam. Kalau sekarang pendeta. Hukum Taurat nggak berlaku lagi. Tetapi kalau mengenai uang perpuluhan, hukum Taurat berlaku. Bingung saya kadang-kadang. Maksudnya ngerti ya saudara yang kekasih. Umatku binasa karena diajar oleh hamba Tuhan yang kasar ngomongnya nggak benar. Kalau menguntungkan dia, diaminin. Kalau nggak menguntungkan dia, itu bukan, nggak usah dijalankan. Kalau menguntungkan dia, kita jalankan. Tapi kalau tidak menguntungkan dia, jangan dijalankan. Hukum Taurat nggak usah dijalankan, kata dia. Tetapi kalau hukum Taurat mengenai uang perpuluhan, dijalankan. Nah itu gimana itu kalau punya gembala seperti itu? Itu yang dinamakan menyesatkan anak-anak Tuhan. Kalau nggak usah menjalankan hukum Taurat, ya jangan ambil perpuluhan dong. Karena perpuluhan itu bagian dari hukum Taurat. Nyambung ya? Ini banyak yang orang nggak sadar. Jadi saudara yang kekasih, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena dipimpin oleh hamba Tuhan, imam dan nabinya sudah melanggar hukum Tuhan. Apa yang saya sampaikan ini bukan untuk menghakimi saudara. Dan saya tidak akan mengadu domba saudara dengan gembala saudara. Saya hanya menceritakan hamba Tuhan, gembala yang tidak mau menjalankan hukum Taurat, dia akan duduk di sorga yang paling bawah. Sama jemaatnya di neraka. Tapi kalau ada hamba Tuhan yang mau mengajarkan hukum Taurat dan mempraktekkan hukum Taurat, kalau dia mati, duduk di sorga yang paling atas, yaitu kota kudus. Saya nggak menghakimi loh. Saya hanya menceritakan kebenaran firman Tuhan. Kadang-kadang saya khotbah seperti ini, banyak menuduh saya menghakimi. Padahal saya nggak pernah menghakimi. Saya hanya menceritakan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau saudara ingin masuk surga, hati-hati memilih gembala. Gembala yang benar membawa saudara tinggal di surga. Gembala yang nggak benar membawa saudara di dalam kebinasaan. Mulut orang fasik membinasakan sesama manusia. Janganlah engkau mengikuti nasihat orang fasik. Orang fasik adalah pendeta gembala yang tidak mau menjalankan hukum Taurat. Kalau saudara mengikuti nasihat hamba Tuhan gembala yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, maka saudara dibinasakan oleh mulut dia. Amsal 11 ayat yang ke-9. Mulut orang fasik membinasakan sesama manusia. Saya ngomong seperti ini bukan karena saya mengadu domba. Saya ulangin lagi. Jangan salah pengertian masalah ini. Saya nggak bisa khotbah di gereja, saya khotbah di YouTube. Karena di gereja khotbah seperti ini belum pernah, ya kan? Saya tidak pernah mendengar di gereja khotbah seperti saya ini. Makanya saya pun susah khotbah di gereja. Karena banyak yang menghujat saya. Saya mau menjalankan hukum Taurat, mereka menghujat saya. Nggak masalah. Saya hanya menjalankan perintah Tuhan, memberitakan mana yang benar, mana yang salah. Karena saya hamba Tuhan. Khotbah saya ini nggak enak saudara. Tapi ini adalah obat untuk menyelamatkan saudara dari ajaran-ajaran sesat. Kita berdoa. Tuhan terima kasih
atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kami ingin belajar mendengar suara-Mu dengan benar. Kami tidak mau binasa, Tuhan Yesus. Kami ingin mengambil keputusan meninggalkan hamba-hamba Tuhan yang sesat. Berikan keberanian kepada kami untuk meninggalkan hamba-hamba Tuhan yang mencari keuntungan, yang menyesatkan kami. Berikan kami keberanian. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, sebentar. Ada satu yang ingin saya katakan. Kalau saudara kurang jelas masalah ini, saudara bisa hubungi saya. Saya akan menceritakan tentang kebenaran. Ya, karena itu tugas saya sebagai hamba Tuhan. Begitu aja. Selamat pagi.